yang akan kita buat bahannya adalah dari bahan yang memiliki tingkat alergi itu sangat kecil. Apa itu dong? Susu kambing. Oh, susu kambing. Biasa susu kambing di minum. sekarang kita mau buat sabun. Kenapa? Karena khasiatnya ada apa? Karena di dalam susu kambing yang akan dijadikan dalam bentuk sabun itu memiliki kandungan bukan ya, asam laktatnya itu normal, jadi dia bisa pengganti sebagai hidroksi asid itu namanya. Itu dia pelembab alami. Berarti kalau yang kurang cocok kulitnya gampang alergi bisa menggunakan ini ya? Ya, salah satu pilihannya adalah sabun dari susu kambing. Kemudian dia juga bersifat anti radang, anti bakteri ya. Kemudian dia juga selain melembabkan, tentunya bisa mempercepat proses regenerasi kulit baru. Ini bahan-bahannya adalah di sini ada minyak zaitun dan minyak kelapa. Takarannya berapa? Sekitar kalau minyak zaitun itu 142 gram, kemudian minyak kelapa itu sekitar 167 gram. Selain itu ada pasangannya adalah mentega putih, ini sekitar 400 gram. Susu kambingnya dibutuhkan berapa gram? Ini ada sama baru saya. Oh, sama baru. Iya, ini ada susu kambing sekitar 400 gram. Tapi sebelumnya susu kambing ini kita bekukan dulu di dalam freezer. Biasanya dia sudah beku. Dan kenapa kita gunakan bowl atau mangkok yang berisi es batu untuk menjaga suhu dari susu kambing ini tetap stabil dan dingin ya. Lalu kita menggunakan di sebelah sana yang ada apa? Ini namanya adalah soda api, sekitar 100 gram. Nah, sebelum kita melakukan pembuatan yang namanya sabun dari susu kambing, yang harus diperhatikan adalah saat membuatnya, perhatikan ventilasi udara itu harus kebuka semua, karena akan terjadi proses pengeluaran atau asap yang bisa saja mengiritasi hidung saluran pernapasan. Jadi alat-alat yang digunakan adalah pertama sarung tangan. Dulu. Kita mulai nih ya. Di kompor ini sudah disiapkan alat untuk memanasi yang namanya minyak zaitun, minyak kelapa dan mentega putihnya ya. Kita masukin dulu minyak kelapanya. Yang sudah ada takaran tadi kita udah tentukan, masukkan. Saya ingatkan bahwa di sini keseimbangan atau menjaga suhu dari minyak-minyak ini dan mentega putih itu sangat dibutuhkan. Kemudian minyak zaitunnya. Oke. Baru kita masukin mentega putih ya. Jangan dipaksakan mentega putih ini lumer atau mencair. Biarkan dia bergabung atau mencair sendiri dengan minyak zaitunnya. Sambil tunggu dia lumer, kita kerjakan fase kedua. Fase kedua apa? Ya ini. Kita akan membuat yang namanya saponisasi. Sebelum proses saponisasi antara susu dengan soda apinya, susu kambing ya, dengan soda api. Nah, ini yang harus diwaspadai adalah jika Anda mengalami alergi, pakai yang namanya masker. Nggak usah, ini kita hanya simulasi. Karena apa, biarkan proses ini sebenarnya memakan waktu yang harus sekitar 1 jam. Kemudian harus sabar. Caranya simpel, sederhana. Masukkan sedikit-sedikit, ya sifat dari soda api ini gampang sekali mengiritasi kulit. Jadi hati-hati saat Anda masukkan ke susu kambing. Lalu aduk pelan-pelan. Aduk pelan-pelan, ini maksudnya adalah proses dari saponisasi tadi. Kita panggil sapon aja ya. Iya, si sapon. Dan nanti akan sapon lebih sempurna kalau sudah campur dengan yang minyak tadi. Ini soda apinya akan bereaksi dengan lemak yang ada pada susu kambing. Ya, dia akan membentuk suatu ikatan untuk proses dari pembuatan sabun. Komitmen gitu ya? Iya, harus ada ikatan. Ini kan sampai belum lumer, sebenarnya berarti lumernya juga lama. Dah. 1 jam nih? Ya. Ya. Ini adalah suatu proses di mana proses pencampuran antara minyak zaitun, minyak kelapa, dan mentega putih itu juga butuh waktu. Sama kayak kita mencampur yang namanya soda api dan susu kambing. Butuh waktu, makanya tadi di awal saya sudah bilang memang harus sabar. Biarkan mentega putihnya itu sudah hilang, sudah bercampur dengan minyak zaitun dan minyak kelapanya. Sebentar lagi kita akan pindahkan ke mangkok putih ini. Tapi tentunya kita matikan nanti kompor itu terus menerus. Kita tuang. Masukin ya, ini hasil dari minyak zaitun, minyak kelapa, dan mentega putih. Nah, ini setelah proses 1 jam, ya, ini jadinya. Oke. Lakukan perbedaan suhu antara si minyak. Kita masukin ke dalam minyaknya. Kita tahan. Sekitar 40. Ya. 40,5 derajat Celcius ya. Kita bandingkan apa tetangganya. Tetangganya berapa? Biar kalian lihat ya. Kita 41,5. Berarti ini dalam rentang masih 10 derajat Celcius. Setelah ada perbedaan rentang ini aman, kita gabungin ya. Cara gabunginnya tentunya si minyak ini sama ini ya, kita satuin. Disatuin dengan cara apa? Nanti akan di blender. Kita masukin terlebih dahulu. Ya. Kita blender. Blender ini tujuannya adalah biar proses penyatuan dari grup A grup G ini sempurna.
Kita blender ini juga agak lama. Dalam arti dia terjadi proses penyatuan, sapoisasinya itu lebih sempurna. Ya. Seperti ibu-ibu kalau buat kue, Bu, itu antara telur, tepung, atau lain-lainnya, feelingnya Bu ya. Walaupun ada durasinya juga, tapi biasanya di sini dengan takaran kita sekitar 20-30 menit. Ya. Setelah kita lakukan blender atau penyatuan dari grup A dan grup B, saya punya hasilnya. Nah, udah jadi nih, biar lebih kemasannya lebih oke, menarik. Oke. Tangannya jangan tumpul. Kita punya hasilnya setelah di blender. Sama warnanya? Sama dong. Sama kan? Emang ini Ya, bahannya kan? daripada kita nunggu 1 jam keburu selesai Iya, contoh benar. Indonesia kan. Jadi kita Yang punya pakai contohnya. Masukkan ke dalam cetakan. Cetakan tergantung ibu-ibu ingin Cobain nggak? ya, kalau udah aman ya coba. Oke. Ya, dan hasil cetakan ini harus dimasukkan ke dalam freezer itu 24 sampai 48 jam, tapi lebih maksimal ada 48 jam. Ya, kita masukkan freezer. Jangan langsung digunakan. Ya, kita tunjukkan kepada penonton di rumah. Ini ya hasil cetakan dari sabun susu kambing. Kelihatan? Kelihatan dong. Setelah dimasukkan freezer selama 1 atau 2 hari, 24 sampai 48 jam, kami punya hasilnya. Oh, ada. Oh. Sabun terkenal Indonesia. Oke, berarti ini udah bisa dipakai ya? Ini bisa dipakai, tapi masih ada tapi lagi. Sabun ini ditunggu selama 2-3 minggu baru bisa digunakan pada kulit Anda. Biasa tuh cewek itu kan kalau pilih sabun suka aromanya. Masih bau kambing? Bau saya jangan-jangan? Enggak. Sama sekali udah nggak ada bau kambing. Karena Kalau bau susu kambing itu kan biasanya agak anyir gitu ya? Yang itu juga kali. Iya, biasanya. Oh iya. Ya. Oke, ya karena dia alami. Iya, Dia ada pewangi bagus atau pengaruh. berarti. Jadi dia memang murni dari susu kambing. Itu tadi sabun susu kambing. Yeay. Sekarang ini informasi menarik, lebih ketat, keras.